Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Movie Inka bersama gue Inka. Jadi tadi gue ngasih lihat intro yang baru nih. Gimana menurut teman-teman? Suka apa nggak dengan intro Movie Inka yang baru? Ya ceritanya dalam rangka karena udah monetis juga, jadi pengen ganti gitu. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas drama asal Jepang yang tayang di Netflix. Judulnya adalah Parasite in Love. 君は僕に命をくれたんだ。私は忘れない君のこと。 Diadaptasi dari novel asal Jepang juga dengan judul yang sama dan diperankan oleh karakter cowoknya diperankan oleh Kento Hayashi dan juga ceweknya oleh Nana Komatsu. Oke, dia menceritakan nih seorang cowok yang mana dia tuh dari kecil tuh udah ditinggal bunuh diri oleh kedua orang tuanya, lalu dia menderita penyakit namanya itu germophobia gitu ya, dimana dia tuh takut banget sama yang namanya kuman gitu. Dia harus sehari bisa beribuan kali cuci tangan, dia jijik melihat orang menyentuh dia itu udah jijik banget, dia gampang muntah melihat makanan lain, pokoknya orangnya sangat amat steril gitu ya, kemana-mana harus pakai masker atau pakai topi gitu ya. Dan dia nggak sengaja ketemu sama salah satu cewek yang juga ternyata punya penyakit yang aneh, yaitu penyakitnya namanya skopofobia, yaitu fobia yang takut ditatap oleh orang lain. Jadi dia kemana-mana ngomong sama orang nggak pernah berani natap matanya, dia merasa terintimidasi, terasa takut ketika orang-orang melihat matanya. Sampai akhirnya untuk menenangkan dirinya, dia menggunakan headphone gitu untuk membuatnya merasa lebih nyaman. Nah, uniknya akhirnya pertemuan mereka tuh membuahkan kayak seperti kita tuh saling rehabilitasi satu sama lain gitu. Jadi kayak si cewek ini merasa sejak kenal si cowoknya tuh kayak jadi mulai fobianya itu makin berkurang, dia mulai mau berani menatap mata. Si cowoknya pun juga setelah ketemu ceweknya awalnya juga sempat jijik segala macam, lama-lama jadi kok nyaman ya, mulai kemana-mana. Akhirnya dia udah buka masker gitu kan ya, terus udah nggak pakai topi lagi gitu. Jadi mereka tuh kayak sama-sama saling rehabilitasi istilahnya. Mereka akhirnya berada di posisi yang sulit, itu gimana ketika mereka bersama, mereka saling jatuh cinta dan bersama mereka bisa mati, atau mereka bisa hidup tapi harus kehilangan rasa suka dan rasa cintanya itu gitu. Oke, jadi hal yang pertama yang gue suka dari film ini tuh premisnya sebenarnya unik gitu. Jarang ya ini ngangkat kisah cinta yang unusual, yang unik gitu, ngomongin penyakit yang namanya germophobia, skopofobia gitu. Terus karakternya juga dalam, unik. Terus kayak emang gue berasa ini memang Jepang banget ya. Memang kan Jepang tuh beda gitu vibesnya sama Korea. Acting para pemain yang berhasil deliver kalau mereka tuh mempunyai fobia tersebut gitu ya. Bahkan sekilas ini si cowoknya ini itu kalau pakai masker mirip sama Angga Yunanda, tapi memang sih kalau dibuka sih beda sih gitu ya. Paruh pertama filmnya ini menarik sih bagi gue, terasa dinamis, terasa apa ya, banyak ilustrasi-ilustrasi yang serba surreal itu menggambarkan ya ketakutan mereka tuh ibaratnya dengan ilustrasi-ilustrasi yang keluar gitu. Justru juga awal-awal memang terasa musik scoringnya agak-agak unik dan tidak nyambung gitu awal-awal, tapi makin ke belakang tuh wah, ketika mereka mulai suka, mulai jatuh cinta tuh kayak serba estetik, didukung dengan musik yang enak juga untuk didengar, gambarnya, visualnya bagus, pokoknya enak banget deh buat dilihatnya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang drama yang menggabungkan unsur sains ya, terutama ilmu biologi gitu ya, dan juga ada kayak bumbu-bumbu sebenarnya bukan horor sih, lebih kayak itulah ya, ilmu parasite, menakutkan segala macamnya. Jadi emang yang bikin gue penasaran buat nonton itu ya karena memang posternya sih unik aja, kayak dua karakter ini sangat ikonik dan beda aja gitu. Memang gue tertarik untuk buat nonton gitu. Nah sayangnya hal yang gue kurang suka dari paruh tengah sampai akhirnya itu kayak plotnya jadi apa ya, pace-nya jadi makin lambat. Terus kayak terlalu banyak jadi ilmu biologinya kayak gitu, jadi romansnya agak sedikit berkurang gitu ya. Terus seperti kebingungan itu filmmakernya tuh kayak ini sebenarnya mau drama ini mau dibawa ke arah mana kayak gitu. Ya memang kayak dia tuh sepertinya punya dunia sendiri, punya imajinasi sendiri si filmmakernya, hingga belum tentu bisa nyampe ke penonton kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang gue suka yang sama filmnya, gue antara suka tapi tuh kayak aduh andaikan sedikit lebih tendang gitu loh. Kayak itu paruh pertamanya, paruh tengah akhir tuh kayak
agak-agak sulit aja gitu untuk diterima. Jadi untuk skor film ini gue kasih nilai segini. Ya pengennya sih 7, cuman nggak tahu kenapa karena masih kurang dikit lagi gitu bisa sampai 7, jadi gue kasih 6,9 aja. Nah, bagaimana kalau menurut versi kalian, gimana? Suka atau kurang suka sama film ini? Atau mungkin ada rekomendasi drama Jepang apa ya? Mungkin gue lebih suka kalau kayak Jepang tuh nggak usah series ya, gue series tuh suka waktunya suka susah, jadi kayak mendingan yang film sekali lepas itu ada kayak rekomendasi kalian yang mungkin gue harus tonton gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on next video. Bye-bye.